Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita akan ikuti ceramah ba'da sholat isya langsung dari TKP. Selamat mengikuti. 1445 Hijriah, Masjid Darul Muntaqin menerima yang pertama adalah zakat mal, yang kedua pakaian pantas pakai untuk acara baksos pada tanggal 30 Maret. Yang ketiga, panitia juga menerima paket sembako dengan harga Rp120.000 per paketnya. Ini untuk acara baksos juga nih, Mas. Jadi yang untuk pakaian pantas pakai dan paket sembako Rp120.000 itu untuk acara baksos di tanggal 30 Maret insyaallah. Kemudian yang terakhir, panitia Ramadan juga menerima zakat fitrah, bisa berupa beras 2,5 kg atau uang senilai Rp50.000. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi panitia atas namanya Pak Nur Sahlan. Amin. Maka dari itu untuk pengumuman dari panitia Ramadan. Bapak Ibu rahimahumullah, saya diminta untuk ceramah sekali, sudah diminta, nggak usah aja sebenarnya, tapi kalau terus diminta. Oke, Pak Bu, tahun ini itu ceramah Ramadan itu diminta bertema dari panitia langsung. Jadi penceramah nggak boleh menentukan sendiri. Jadi saya dari Mas Bara itu diminta langsung, Mas temanya ini. Ternyata dapat tema IT dan pemanfaatannya dalam kehidupan, kalau saya tidak salah seperti itu. Saya bingung, Pak. Wopo ngomong ceramah tentang IT. Nah, tapi akhirnya saya kemudian terpikir, Bapak Ibu yang di sini ini ada anak kecil, satu orang aja. Nanti mungkin ada bagian yang agak ini Pak, mungkin bisa diingin. Tapi ini penting untuk disampaikan. Pak Bu, di sini hampir semuanya pasti punya HP nih, khususnya smartphone. Maka nih. Nah, saya memilih tema IT ini berkaitan dengan smartphone ini, Pak. Saya tidak akan berpanjang lebar di bagian kelebihannya. Nah, kelebihannya apa mawon, Pak? Kaitannya dengan agama Islam, kelebihan kita punya smartphone apa mawon, Pak? Apa, Pak? Silaturahim, oke. Lewat WhatsApp, lewat media sosial, oke. Apa boleh, Pak? Sekarang kita bisa baca Quran via HP, benar nggih? Jadi kalau misalkan dengan di jalan atau di kereta atau di mana tidak bawa Al-Quran, langsung lihat HP bisa baca Quran. Apa boleh Pak Bu? Apa? Nonton Gusbah. Oke, wah ini alhamdulillah nonton kajian, benar nggih? Sekarang gampang sekali Pak Bu, asalkan HP-nya ada kuotanya. Ada kuotanya tidak bisa, nggih. Kalau boleh Pak Bu, kelebihannya? Apa Pak? Live dari Mekah. Live dari Mekah, gue. Saya, alhamdulillah. Apa boleh Pak Bu? Apa Pak? Apa? Wah, saya tidak terdengar. Apa tadi? Berapa? Komunikasinya mudah. Dan banyak lagi Pak. Dan saya berharap semoga Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah pengguna smartphone yang memanfaatkan untuk hal-hal yang tadi. Nah, tapi ternyata Pak Bu, smartphone ini efek buruknya juga ternyata lumayan besar kalau disalahgunakan. Apa kira-kira Pak Bu efek buruknya? Yang tadi bilang untuk silaturahim, ternyata dengan smartphone juga bisa putus silaturahimnya Pak. Enten betul Pak Bu, yang salah paham di grup WhatsApp atau ketika chat melalui WhatsApp jadi putus silaturahimnya. Karena tidak lihat langsung Pak Bu, ketika ngomong itu mukanya kayak apa? Leres benar Pak Bu. Tidak lihat langsung ekspresinya. Ini bisa putus silaturahim. Dan kebalikan yang tadi Pak Bu, kita bisa nonton kajian, bisa juga nonton hal-hal yang buruk. Leres benar.
Pak Bu, ada beberapa hal yang ketika kemarin saya mencoba mencari tentang tema ini, ternyata faktanya begitu mengerikan. Khususnya kita perlu waspada untuk putra-putri kita, untuk adik-adik kita yang masih berusia muda. Pak Bu, datanya saya bacakan kawan nih. Dari Komnas Perlindungan Anak mencatat ada 16.720 anak yang menjadi korban perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah. Dan ketika kemudian ditelusur, ditanyakan kepada anaknya, kok kamu bisa melakukan kayak gitu ke temanmu? Jawabannya apa? Nonton dari IG, nonton dari TikTok, perilaku-perilaku kekerasan. Kita berharap semoga putra-putri tidak menjadi korban nih Pak. Tapi kita juga perlu waspada Pak. Jangan-jangan putra-putri kita, adik-adik kita malah punya potensi untuk menjadi pelaku perundungan Pak. Maka pengawasannya pun juga harus maksimal dari orang-orang yang lebih dewasa. Yang kedua Pak, ternyata ada fakta juga tingkat orang yang menjadi LGBT itu meningkat karena tontonan di media sosial, khususnya yang disebutkan di sini tentang transgender. Ada ternyata banyak orang yang menganggap bahwa laki-laki yang bertingkah seperti perempuan itu menarik untuk ditonton. Percaya tidak percaya Pak? Ini ada datanya. Dan kemudian ada orang-orang yang berpikir tak niru ngono wae lah untuk duit oke itu. Ini mirisnya Pak. Dan yang ketiga, ini yang saya bahas agak mendalam Pak. Nah, kemudian kalau yang ada anak kecil nanti agak ditutup telinganya ya Pak. Ini perlu saya sampaikan Pak, ini pengantar mawon, mungkin suatu saat perlu dibikin kajian yang lebih mendalam tentang keluarga, tentang peran orang tua dan lain-lain. Pak Bu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan, ini saya sedih sekali ketika kemarin baca artikelnya Pak, 66% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia, ini anak nih Pak Budi. Jadi saya tidak tahu range usianya mungkin di bawah 17 tahun nih. Itu sudah pernah menyaksikan kegiatan pornografi melalui media daring. 66% laki-laki, 62% perempuan. Lebih miris lagi Pak Bu, ada sebuah yayasan yang kemudian itu mengadakan survei, namanya Yayasan Kita dan Buah Hati Jakarta, terhadap 2.594 anak kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Bayangkan 4, 5, 6 SD di Jabodetabek dan Kepulauan Riau, menunjukkan data yang mengejutkan, di mana 98% anak pernah menonton konten pornografi kelas 4, 5, 6. Saya ketika baca profesi ini Pak, ya Allah, anak kelas 4, 5, 6 SD 98%. Ini surveinya ini Pak Budi, 2.594 anak, 98%-nya sudah pernah mengakses konten pornografi. Kemudian pertanyaannya Pak Bu, dari mana mereka nonton? Wah, enggak kok Mas, anak saya atau cucu saya atau adik-adik saya itu kalau mainan HP cuma nge-game kok Mas. Ternyata Pak Bu, awal akses ke pornografi ini dari game online itu 13%. Dari game online kemudian masuk ke pornografi Pak. Boten Mas, anak saya kalau ini cuma baca komik. Dari komik online Pak Bu, 13% juga. Enggak Mas, anak saya misalkan buka HP itu cuma untuk mengerjakan tugas. Dari internet ternyata 12% Pak Bu itu ketika sedang mengerjakan PR.
kemudian terakses konten itu. Nah Bapak Bu perlu menjadi renungan bersama gitu. Dan ini Pak Bu masih berlanjut. Efeknya apa Mas? Ini lebih jelas lagi Pak Bu. Data tersebut mengungkapkan 34,5% anak laki-laki dan 25% anak perempuan pernah mempraktekkan langsung. Dan itu dananya Pak Bu di usia SD dan SMP. Dan disebutkan di sana bahwa ini dasar suka sama suka. Saya betul-betul bersendiri Pak Bu ketika mencari bahan terkait ini. Tapi ini perlu kita ketahui bersama nih. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang selama ada apa daripada anaknya rewel kasih HP saja. Tapi boleh jadi ini jadi awal Pak untuk masuknya hal-hal yang kurang baik ke anak-anak kita. Ada lagi Pak Bu, 38,2% dan 39% laki-laki dan perempuan pernah mengirimkan foto dan video kegiatan seksual mereka. Ini terakhir Pak Bu, salah satu yang paling mengerikan. Ada seorang anak yang karena konten pornografi tadi menjadi korban perlakuan sodomi pada usia 7 tahun. Dan di usia 9 tahun, anak yang tadinya korban ini Pak Bu, itu menjadi pelaku sodomi pada 8 anak lainnya. Dia menjadi korban pada usia 7 tahun, di usia 9 tahun yang tadinya korban ini menjadi pelaku ke 8 anak lainnya Pak. Itu mungkin semoga jadi pengingat ya Pak Budi untuk kita semua bahwa smartphone ini tadi positifnya banyak, betul. Tapi ternyata potensi untuk jadi negatifnya pun sangat besar sekali. Apalagi ketika di tangan anak-anak yang mereka belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka perlu sekali pengawasan dari orang tua jangan acuh setiap anak rewel dikasih HP, dan orang tua juga perlu ada kedekatan dengan anak supaya anak mau cerita ke orang tuanya. Kamu di sekolah ngapain? Kamu kalau buka HP itu ngapain? Dan seterusnya. Semoga kita yang ada di sini terlindung ya Pak Budi. Anak-anak kita, adik-adik kita semuanya terlindung. Satu lagi Pak. Tadi mungkin Bapak Ibu menginginkan bahwa survei yang dilakukan itu ada di Jabodetabek, masukkan Jakarta. Tapi enggak Pak. Kekerasan seperti yang pertama tadi, kekerasan di Jogja ada bukan Pak yang dilakukan oleh anak-anak muda. Apa Pak Bu? Cleaning. Ternyata ada Pak Bu. Maka apakah tidak mungkin yang pornografi tadi di Jogja juga terjadi Pak? Sangat-sangat mungkin. Jadi jangan abai, tapi kita berdoa semoga lingkungan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga